Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Kita bersyukur kita sudah disertai dan dilindungi oleh Tuhan sampai saat ini, dan kita boleh ada bersama-sama untuk beribadah dalam ibadah gabungan, perkarya, perkawan, dan persimas. Karena itu biarlah kita bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Mari saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan secara pribadi, menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Besar anugerah Tuhan dalam hidup kita, dan kasih-Nya begitu melimpah bagi kita. Karena itu kita ada saat ini hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari memuji Tuhan, kita mau mengatakan, ku ada sebagaimana ku ada. Kita bersyukur kita boleh dilayakkan Tuhan untuk memuji Tuhan, memuliakan Dia, bahkan melayani Tuhan dalam keadaan apapun kita. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Besar kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah kita mau memuji Dia, bersyukur bagi Dia, memuji dan memuliakan nama Tuhan selalu. Karena ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari
anugerah dan kasih-Mu bagi kami Tuhan, sehingga Engkau sudah menuntun dan memelihara hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, karena masih ada kesempatan bagi kami untuk dapat beribadah meskipun dari tempat kami masing-masing, di dalam ibadah gabungan, berkarya, perkawan, dan persimas. Tuhan, kami memohon Engkau melayakkan kami semua untuk dapat beribadah kepadamu. Dan biarlah ibadah ini disertai dan dilindungi oleh Tuhan dari awal hingga boleh berakhir. Karena itu biarlah hanya di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami. Amin. Tuhan adalah pelindung kita satu-satunya dalam kehidupan kita. Karena itu apapun kondisi kita, biarlah kita mau tetap bersandar kepada Tuhan, muji Dia, bahkan melayani Dia kapanpun dan dimanapun kita berada. Dia pelindung kita, Dia penolong kita. Nyanyian Kemenangan Iman 266, Tuhan mula pelindungmu. Di badai topan dunia, Tuhan mula pelindung. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kita mau kita serahkan kepada Tuhan lewat tuntunan firman Tuhan. Karena hanya Dia Allah yang dapat memberikan kedamaian yang abadi bagi kita, bahkan jaminan yang kekal dalam hidup kita. Karena itu mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Segala persoalan bahkan apapun yang kita hadapi, mari serahkan kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah
di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia Tuhan yang senantiasa menjamin akan kehidupan kita, baik hidup yang saat ini kita hidupi, bahkan sampai kekekalan sekalipun. Dia Tuhan Allah menolong kita, yang menjamin hidup kita. Serahkanlah hidupmu kepada-Nya. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Injianto. Shalom, kita bersyukur pada malam ini dapat bertemu kembali dalam persekutuan perkaryawan Mas. Ya. Saya yakin percaya perkaryawan Mas baik-baik saja dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Ya, sebelum kita lebih lanjut, kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin belajar firman-Mu. Engkau tuntun kami, dan apa yang kami baca, yang kami renungkan, biarlah iman percaya kami bertumbuh terus dalam pengiringan kami akan Dikau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Perkaryawan Mas yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal 1, mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Dari Yakobus pasal 1 mulai ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan
gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Puji nama Tuhan. Dan judul renungan kita itu pencobaan-pencobaan yang kita alami, anggaplah sebagai ujian iman. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, anggaplah itu sebagai ujian iman. Nah, perkaruan emas yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setiap kita pasti mengalami yang namanya pencobaan, penderitaan. Ya, tentu tidaklah mudah untuk kita lalui, hadapi, ya. Berat sekali. Bahkan ketidakmampuan, ketidaksabaran kita muncul. Tapi tak kalah firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita, itu saja yang membuat kita ada ketenangan, ada kesabaran untuk kita hadapi dengan selalu percaya akan penyertaan Tuhan menyertai kita. Tapi tak kalah kita melihatnya dengan iman, percaya kita, sangat penting juga agar kita tahu sejauh mana kualitas hidup rohani kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Apakah kita masih hidup dalam atau menduakan Tuhan, ikut keinginan daging kita senantiasa? Apa yang dikatakan dalam nas kita dalam ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Perkara emas yang sekasih dalam Yesus Kristus. Nah, demikian juga ujian iman. Ya, tak kalah kita menghadapi, ya, ketika kita mengalami ujian iman, muncul berbagai respon, ya, setiap pribadi kita. Ada orang yang berusaha menghindarinya, ya, tentu kita tidak dapat menghindari, apalagi sakit, banyak hal yang tidak dapat kita hindari. Hanya mengandalkan Tuhan, ada pengharapan yang kita miliki di dalamnya. Dan ada juga yang lari dari ujian, ada iman itu. Ada juga yang berani untuk menghadapinya. Berbagai pencobaan, situasi, kesulitan yang biasanya kita sebut, ya, persoalan, masalah, kesulitan, atau musibah, Allah memakai untuk mengembangkan karakter kehidupan rohani kita. Nas firman Tuhan menolong kita dalam meletakkan dasar-dasar kebenaran agar kita tetap teguh, kuat untuk menghadapi ujian iman tak kala kita diperhadapkan. Nah, melalui apa yang terjadi dalam kehidupan kita secara langsung, yang terjadi, yang kita alami, kesulitan atau persoalan, kesulitan sebagai ujian, anggaplah itu sebagai ujian iman kita. Apa yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Allah tidak membiarkan kita di saat kita dicobai. Ya, mungkin muncul ketidakberdayaan, ketidakmampuan kita, tapi Allah yang kita sembah. Agar kita kembali lihat iman kita ada di dalam Yesus Kristus, kita akan diberikan kekuatan. Kesulitan yang membuat kita dekat kepada Tuhan, karena kita tahu tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, kita datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, melalui persoalan yang kita hadapi, ya, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagaimana orang yang tercatat dalam Alkitab, seperti kisah Daniel, kisah Yusuf, Ayub, ya, orang yang sungguh taat, takut akan Tuhan, mereka mengalami, tapi Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Ya, mungkin kita katakan, tidak mampu, berat sekali. Nah, apa yang pernah mereka alami, ya, kita juga akan mampu untuk menghadapi berbagai situasi pencobaan yang kita hadapi, karena Allah yang kita sembah dengan Allah mereka adalah Allah yang sama, yang mengasihi, yang memelihara kehidupan kita. Pencobaan-pencobaan, kesulitan,
membuat kita tidak sombong. Ya, dengan adanya masalah cobaan yang kita hadapi, ya, akan menyadarkan kita bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa turut campur tangan Tuhan. Dan juga kesulitan, masalah, penderitaan membuat kita mengenal lebih dekat Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Melalui masalah dan kesulitan, Tuhan menyatakan kuasa-Nya yang sungguh luar biasa, yang ajaib. Dari situlah kita mengenal bahwa tanpa Tuhan, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Karena firman Tuhan juga yang dikatakan dalam Surah Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah tidak membiarkan kita. Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Perkaryaan emas yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menghadapi ujian iman. Hadapi dengan hati yang bersukacita. Apa yang dikatakan dalam nas pembacaan kita, ayat yang kedua dan ayat yang ke-12. Berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan ayat yang ke-12 bagian A, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus mendorong kita supaya tetap bersukacita tatkala kita menghadapi berbagai pencobaan-pencobaan. Karena melalui itu Allah juga membentuk karakter serta memurnikan iman kita agar tetap kuat, tetap tangguh, kokoh, dan semakin tabah dan sabar di dalam kita menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam dunia ini. Nah, perkaryaan emas yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ayat yang ketiga juga menegaskan bahwa ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Kita tekun karena kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan juga supaya kita lebih intim relasi kita dengan Allah sepenuh hati dalam mengabdi, ketaatan dan kemurnian iman kita tetap tertuju hanya kepada Tuhan sebagai juru selamat hidup kita. Dan juga Rasul Petrus juga menegaskan dalam suratnya yang pertama pasal 1 ayat yang ke-7 atau ayat 6 dan 7 bahwa maksud Tuhan mengizinkan percobaan untuk memurnikan iman kita seperti emas yang diuji kemurniannya dalam api. Ya, apapun yang kita hadapi, anggap itu sebagai suatu ujian iman kita. Di dalam nas kita juga, hanya Yakobus melihat adanya bahaya dalam jemaat yang dilayani, dia menulis surat agar mereka juga tetap mempertahankan iman percaya mereka hanya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, sebagai kesimpulan bagi kita, ya, dan anggaplah pencobaan-pencobaan yang kita alami untuk memurnikan iman supaya kita dapat kualitas iman kita serta seiring dengan pertumbuhan iman menuju kepada kesempurnaan hidup rohani seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang dikatakan surat Roma pasal 5 ayat 4 mengatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali. Kiranya Roh Kudus berikan kemampuan bagi kami untuk lebih memahami, tunduk, mengikuti apa yang firman Tuhan telah ajarkan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga kita dapat dikatakan orang-orang yang berbahagia. Saatnya kita mengungkapkan syukur kita lewat pemberian persembahan.
Kita nyanyikan bersama Kemenangan Iman nomor 289, Terpujilah Allah. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Persekutuan Perkaryawan Mas malam hari ini dan doa penutup oleh Pak Enji. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan bahwa Engkau telah menuntun kami di saat kami bersekutu menyembah Engkau Tuhan sampai selesainya semua karena pimpinan pertolongan Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa segala sesuatu yang sudah kami lakukan, pujian firman yang telah meneguhkan iman kami kembali. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat penyertaan Tuhan memelihara, memberkati, menuntun setiap langkah kehidupan perkaryawan Mas dalam menjalani tugas pekerjaan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah perkaryawan Mas malam hari ini disampaikan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.